Hidup adalah membuat pilihan. Kita dapat menjalani kehidupan atas satu keputusan dan keputusan lain. Karena itulah keputusan tepat sangat berpengaruh terhadap langkah selanjutnya di masa depan. Sadar atau tidak, sebenarnya setiap hari kita harus mengambil ratusan keputusan, mulai dari keputusan kecil hingga pilihan sulit. Misalnya, ketika menonton televisi, dalam aktivitas tersebut, sebuah keputusan diambil ketika kita memencet remote dan memilih salah satu tayangan yang ada. Semudah itu mengambil keputusan untuk pilihan sederhana. Namun, hidup ini tidak tersusun atas kemudahan-kemudahan saja, bukan? Karena itulah, mengambil keputusan terkadang menjadi tantangan berat ketika kita dihadapkan hal besar. Apalagi jika keputusan yang kita ambil nantinya berdampak serius bagi banyak orang. Berada dalam situasi sulit ketika dihadapkan dua pilihan besar memang terkadang membingungkan. Butuh pertimbangan matang menghasilkan keputusan tepat. Sebab jika gegabah mengambil keputusan, dampaknya menjadi penyesalan di kemudian hari. Namun, sayangnya kecenderungan banyak orang lebih senang mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sesaat. Hanya menimbang sulit dan mudah, untung dan rugi. Lalu ia akan mengambil pilihan mudah dilakukan dan menguntungkan baginya. Padahal keputusan itu membawa kerugian di masa depan. Barulah saat itu kita menyesal dan menyadarinya. Menyesali keputusan salah sebenarnya tidak ada guna. Yang terjadi tidak dapat diulang. Untuk itu, dalam mengambil keputusan harus berhati-hati dan penuh pertimbangan. Yakinlah bahwa keputusan yang Anda pilih adalah yang terbaik. Karena sejatinya, yang terpenting bukanlah alternatif pilihan, tetapi bagaimana mental bereaksi terhadap pilihan-pilihan tersebut. Apapun yang kita pilih, jika mental kuat dan positif, semuanya menjadi terbaik. Nah, setelah keyakinan itu muncul, hati akan tenang menghadapi situasi apapun. Sebenarnya, yang terpenting dari membuat keputusan bukanlah alternatif pilihan, tetapi kesiapan kita menyikapi apapun keputusan yang kita buat. Ini adalah strategi membuat keputusan. Yang pertama, dinginkan terlebih dahulu pikiran Anda. Mula-mula yang perlu dilakukan ketika menghadapi banyak pilihan adalah mendinginkan pikiran. Dengan pikiran dingin, kita mudah berpikir jernih, karena hanya pikiran jernih yang dapat menganalisis informasi masing-masing pilihan, sehingga menghasilkan keputusan bijak. Dan yang kedua, membuat skala prioritas. Jika alternatif pilihan terasa sebanding dan sama penting, tuliskanlah semua itu di sebuah kertas. Tulis dari yang menurut Anda dampaknya paling besar hingga terkecil. Caranya dengan bertanya pada diri sendiri menggunakan sistem sebab akibat. Jika Anda mengambil A, dampaknya apa? Pertimbangkan dampak keputusan tersebut dengan keputusan paling dekat. Pertimbangkan dampak keputusan tersebut dengan kebutuhan paling dekat. Dengan menuliskannya di selembar kertas, mempermudah Anda menentukan skala prioritas. Dan yang ketiga, dengarkan kata hati. Keputusan yang Anda ambil akan berpengaruh pada kenyamanan hidup. Maka tanyakanlah pada hati kecil, pilihan mana yang dapat membuat nyaman. Dengan merasa nyaman dan bahagia, apapun pilihannya, itulah paling tepat. Dan yang keempat, gunakan logika Anda. Dalam membuat keputusan, akal sehat sangat penting. Membantu kita berpikir rasional. Jangan mengambil keputusan berdasarkan emosi, karena pikiran tidak stabil dapat merugikan. Dan yang kelima, bersikap tegas. Menghadapi dua pilihan terkadang membuat bimbang. Namun, membiarkan kebimbangan berkuasa pada diri tidak akan menghasilkan apa-apa. Dalam membuat keputusan harus bersikap tegas, karena dengan begitu, jelaslah keputusan mana yang tepat dipilih. Dan yang keenam, jangan panik. Kepanikan yang muncul saat menghadapi banyak pilihan hanya akan mengacaukan segalanya.
Panik membuat konsentrasi hancur. Padahal, konsentrasi sangat dibutuhkan membuat keputusan. Tanpa bisa berkonsentrasi, bagaimana Anda bisa menganalisis benar setiap pilihan yang ada? Dan yang ketujuh, berdiskusi dengan orang terdekat. Berdiskusi dengan orang terdekat akan membantu mengambil keputusan tepat. Sebab orang terdekat yang mencintai Anda akan tulus memberikan nasihat dan saran atas pertimbangan kebaikan. Dan yang kedelapan, meminta saran sang ahli. Masalah yang Anda hadapi mungkin dialami orang lain. Maka ketika Anda ingin membuat keputusan tepat, mintalah pertimbangan pada sang ahli. Sang ahli di sini bisa mereka yang memang ahli di bidang masalah Anda, atau mereka yang mengalami masalah sama sehingga pengalamannya dijadikan rujukan. Dan yang kesembilan, membuat perjanjian dengan diri sendiri. Saat menghadapi pilihan rumit, buatlah perjanjian dengan diri sendiri terlebih dahulu. Berjanjilah bahwa apapun pilihan yang diambil tidak akan membuat kita menyesal berlarut-larut. Berjanjilah bahwa keputusan yang diambil akan disikapi positif dan menjadi kuat, sehingga apapun keputusannya bisa kita terima bahagia. Dan yang ke-10, tempatkan diri sebagai orang lain. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk diri sendiri. Maka dalam mengambil keputusan, lebih mempertimbangkan untung rugi bagi dirinya. Ini sangat buruk karena keputusan tersebut berpeluang besar merugikan banyak orang. Demi menghasilkan keputusan bijaksana, cobalah posisikan diri Anda sebagai orang lain. Pandanglah masalah yang kita hadapi menggunakan kacamata orang lain, sehingga bisa mempertimbangkan kedua belah pihak untuk dapat menghasilkan keputusan tepat. Dan yang ke-11, jangan takut salah. Setiap orang punya peluang sama besar melakukan kesalahan saat membuat keputusan. Jadi Anda tidak perlu takut salah, karena ketakutan berlebih akan menghidupkan kebimbangan besar. Dan yang ke-12, bergerak tanpa tergesa-gesa. Ingatlah, kita mengambil keputusan bukan untuk tergesa-gesa menyelesaikan masalah. Tetapi goalnya adalah apabila keputusan bermanfaat bagi semua, maka bergeraklah hati-hati. Jangan tergesa-gesa bersikap jika itu akan membuat keputusan menjadi tidak tepat. Nah, demikianlah strategi yang dapat Anda aplikasikan untuk membuat keputusan bijak. Dengan menggenggam keputusan tepat, hati diliputi ketenangan. Itulah tujuan yang kita cari. Namun, bila semua strategi ini dirasa belum membuat tenang, Anda bisa membuat rencana cadangan. Rencana cadangan dibutuhkan untuk berjaga-jaga bila ternyata keputusan yang diambil menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan. Dengan memiliki plan B, hati lebih tenang karena memiliki solusi lain menyikapi kasus. Sekian.